Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hisnatul Hidayah, NIM 2220001. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang hakikat pendidikan dengan subjudul Hakikat Ilmu dan Hakikat Ilmuwan. Berbicara tentang hakikat ilmu, terdapat 3 istilah, yaitu ada ilmu, pengetahuan, dan sains. Secara umum, ilmu memiliki arti kepandaian atau pengetahuan tentang suatu bidang tertentu yang tersusun secara sistematis sesuai kaidah atau metode yang digunakan untuk menjelaskan dan memahami segala hal yang terkait dengan bidang ilmu tersebut. Sedangkan pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui dan diperoleh dari persentuhan panca indera terhadap objek tertentu. Pada dasarnya, pengetahuan adalah hasil dari proses melihat, mendengar, merasakan, dan berpikir yang menjadi dasar manusia dalam bersikap dan bertindak. Kemudian ada juga sains. Sains adalah suatu cara untuk memperoleh pengetahuan baru yang berupa produk ilmiah dan sikap ilmiah melalui suatu kegiatan yang disebut proses ilmiah. Selanjutnya ada dalil orang yang berilmu dalam kesaksian Allah Subhanahu wa taala. Terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 18 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illahu wal azizul hakim. Yang artinya, Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, Allah yang menegakkan keadilan. Demikian pula para malaikat dan orang yang berilmu, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dalam tafsir Al-Maraghi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kewahdaniyat Allah dengan menegakkan bukti-bukti kejadian yang berada di cakrawala luas dalam diri mereka dan menurunkan ayat-ayat tasyri' yang mencerminkan hal tersebut. Para malaikat memberitakan kepada para rasul tentang hal ini. Kemudian mereka menyaksikan dengan kesaksian yang diperkuat ilmu daruri. Hal ini menurut para nabi lebih kuat dari semua keyakinan. Orang-orang yang berilmu telah memberitakan tentang kesaksian ini, menjelaskan dan menyaksikannya dengan kesaksian yang disertai dalil dan bukti. Sebab orang yang mengetahui sesuatu tidak membutuhkan hujah lagi untuk mengetahuinya. Ilmu memiliki kedudukan yang tertinggi dan terhormat dalam kehidupan karena ilmu merupakan modal dasar seseorang dalam memahami segala sesuatu, baik yang berkaitan dengan dunia maupun dengan akhirat. Itu juga terdapat beberapa manfaat mempelajari ilmu bagi kehidupan. Yang pertama, orang yang berilmu akan mendapatkan pahala secara terus-menerus jika mengamalkannya. Yang kedua, ilmu memberikan pengetahuan untuk membedakan antara yang terlarang maupun tidak, antara yang benar maupun yang salah. Dan yang ketiga, ilmu dapat memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan yang keempat, orang yang berilmu akan mendapatkan kedudukan yang mulia. Subtema yang kedua yaitu hakikat ilmuwan. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat pada sekarang ini tentunya tidak lepas dari peran para ilmuwan. Ilmuwan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian yaitu seseorang yang ahli atau seseorang yang memiliki banyak ilmu pengetahuan, serta juga dapat didefinisikan sebagai seorang yang berkecimpung di dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain ilmuwan ada juga filosof dan juga ahli hikmah. Filosof atau filsuf adalah seorang yang ahli dalam bidang filsafat. Sedangkan ahli hikmah adalah seseorang yang diberi anugerah oleh Tuhan untuk mengetahui hal-hal gaib atau menyingkap rahasia Tuhan. Berbicara tentang orang yang berilmu, terdapat dalil yang mengatakan derajat orang yang berilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terdapat dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman,
Apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah maha teliti terhadap sesuatu yang kamu kerjakan. Menurut Profesor Dr. Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar memberikan judul pada penafsiran Quran Surat Al-Mujadilah 11 ini dengan judul Sopan Santun Suatu Majelis. Dahulu pada masa Rasulullah SAW mendirikan suatu majelis, datanglah beberapa sahabat. Semakin banyaknya sahabat yang mengikuti majelis, maka semakin sesaklah tempat itu. Para sahabat yang datang terlebih dahulu pun tidak memberikan tempat duduk kepada orang yang baru datang, sehingga turunlah surat ini sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tafsir Al-Azhar ini juga dikatakan maksud dari arti berlapang-lapanglah kamu, maksud lapanganlah ini yaitu melapangkan hati terlebih dahulu, karena seorang yang sudah lapang hatinya akan terbuka dan juga akan menerima orang lain untuk diberikan tempat duduknya pada mereka. Yang kedua, kata berdirilah kamu. Menurut Ar-Razi dalam tafsirnya terdapat dua maksud. Yang pertama yaitu jika disuruh seorang untuk berdiri untuk memberikan tempat duduk kepada orang yang lebih patut untuk duduk di tempat yang kamu duduki, maka berdirilah. Dan yang kedua, jika disuruh berdiri karena kamu sudah lama duduk, supaya diberikan kesempatan kepada orang yang baru datang untuk duduk, maka berdirilah. Yang terakhir yaitu syarat diterima amal. Ibadah atau amal yang dilakukan oleh seorang muslim akan diterima dengan dua syarat pokok. Yang pertama yaitu ikhlas, dan yang kedua sesuai dengan tuntutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu ikhlas. Ikhlas dalam niatnya semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kehendak hamba dalam segala semua ibadahnya, baik berbentuk perkataan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu ibadah tersebut harus sesuai dengan tuntunan syariah yang Allah kehendaki, yaitu mengikuti cara ibadah Nabi Muhammad SAW. Maksudnya adalah bahwa ketika kita akan mengerjakan suatu ibadah, kita harus mengerjakannya dengan benar sesuai dengan apa yang Rasulullah praktekkan. Nah, untuk mengetahuinya maka diperlukan ilmu. Sebelum kita beramal atau mengerjakan suatu ibadah, seharusnya kita mencari pengetahuan atau mempelajari tentang amal itu terlebih dahulu, supaya cara ibadah kita benar. Nah, disinilah ada keterkaitan antara beriman dan berilmu. Beriman artinya mempunyai orientasi ketuhanan dalam hidup dengan menjadikan Tuhan sebagai tujuan segala kegiatan. Sedangkan berilmu berarti mengerti ajaran cara benar dan memahami lingkungan hidup di mana dia akan berkiprah. Iman saja memang cukup membuat orang bertindak dengan kebaikan atau beriktikad baik, tapi iman tanpa ilmu tidak akan tahu bagaimana cara melaksanakan semuanya. Begitu pula dengan ilmu tanpa iman, maka ilmu itu akan membuatnya celaka. Iman akan mendorong kita untuk berbuat baik guna mendapatkan ridha Allah, dan ilmu melengkapi kita dengan kemampuan menemukan cara yang paling efektif dan tepat dalam melaksanakan dorongan dalam berbuat baik itu. Dengan kata lain, iman mendidik kita untuk mempunyai komitmen kepada nilai-nilai luhur, dan ilmu memberi kita kecakapan teknis guna merealisasikannya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.